Bishop tak ingin ikut campur, namun May memaksanya untuk memberikan bantuan. Terpaksa Bishop pun ke sana dan saat membela diri dari serangan, dirinya tak sengaja membunuh pacar wanita itu. Sembari May mengevakuasi wanita tadi, Bishop masuk ke kapal dan mengecek beberapa hal. Di sana ia menemukan paspor dan HP wanita tadi yang ternyata bernama Gina. Namun di HP Gina anehnya terdapat foto Bishop. Ia pun menyadari ada yang tidak beres. Di lain sisi, untuk menutupi kematian pacar Gina, ia pun membakar habis seluruh kapal tersebut beserta isinya. Pas balik ke pulau, tanpa basa-basi ia menginterogasi Gina tentang siapa orang yang telah mengirimnya atau apakah dia termasuk anak buah Crane. Awalnya ia tak mau mengaku, namun pada akhirnya ia bilang kalau Crane memang mengirimnya. Namun, ia bukan bawahannya, melainkan Crane mempunyai rahasia tentang Gina yang membuatnya terpaksa menuruti perintahnya. Dan soal pacarnya yang sudah mati tadi hanyalah sebuah sandiwara. Gina sendiri tak menyadari misi utama dari Crane, yaitu untuk membuat Bishop jatuh cinta kepadanya. Dan nantinya Gina bakal menjadi Sandra dan Bishop harus melakukan segala perintah Crane atau Gina akan mati. Namun tentu saja Bishop tak sebodoh itu. Keesokan harinya ia mencoba mencari tahu latar belakang Gina yang ternyata seorang pemilik panti asuhan bagi anak-anak mantan korban perdagangan manusia. Kalau Gina dari kalangan baik-baik, maka hal apa yang dimiliki Crane sampai dia menuruti perintahnya? Maka dari itu Bishop langsung bertanya sendiri kepadanya dan Gina bilang kalau sebulan lalu salah satu stafnya diculik. 3 hari kemudian ia kembali dengan kondisi penuh luka dan akhirnya meninggal. Ternyata itulah Crane. Dan bilang dia akan menyiksa anak-anak lainnya jika Gina tak menuruti perintahnya. Siang itu terlihat beberapa pasukan mengawasi mereka dari jauh. Untuk mengulur waktu, Bishop menyuruh Gina untuk berpura-pura bersikap mesra, sehingga anggota Crane mengira semua rencana berjalan lancar. Malamnya, Gina meminta maaf ke Bishop karena sudah menariknya ke dalam pusaran masalah. Melihat tindakan Gina yang tulus dalam merawat anak-anak di panti asuhan membuatnya luluh, karena ternyata Bishop waktu kecil merupakan seorang anak yatim piatu. Bahkan, ia sudah diperdagangkan ke beberapa kelompok mafia dan sejak kecil dirinya dilatih untuk menjadi mesin pembunuh. Crane ternyata berada di satu tempat pelatihan yang sama dengannya. Namun bedanya, Bishop berhasil kabur sedangkan Crane tidak. Dan tanpa disadari kedekatan mereka berdua pun terjalin. Malam itu, Bishop bahkan menitipkan jam tangan pemberian ayahnya sebagai janji bahwa dirinya akan menghabisi Crane dan dia bisa kembali bebas merawat anak-anak di panti asuhan. So, welcome back. Keith.